Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mungkin saat ini Anda dan saya dikuasai oleh rasa takut, yaitu rasa takut karena wabah virus corona yang telah memakan korban begitu banyak, dan virus ini juga belum berakhir sampai saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mungkin Bapak Ibu bertanya, apakah virus corona itu dari Tuhan? Dan apakah Tuhan menegur kita lewat virus ini? Nah, maka dari itu izinkan saya membaca beberapa perikop ayat Alkitab. Izinkan saya baca Yeremia 33 ayat 6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah. Dari ayat ini saja kita tahu bahwa Tuhan itu bukan mendatangkan wabah, tapi mendatangkan apa? Kesehatan dan kesembuhan. Nah, sementara wabah ini mendatangkan apa? Sakit penyakit dan kematian. Jadi sangat berbeda dengan ayat ini. Terus menyembuhkan mereka. Nah, itu. Kalau Tuhan datang, Dia mendatangkan kesehatan, kesembuhan, dan apa? Menyingkapkan kepada kita kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Jadi Tuhan tidak ada di balik sakit penyakit, tapi iblis adalah dalang dari semua sakit penyakit. Di awal tahun ini Tuhan mengizinkan saya untuk melihat suatu jenis penyakit yang sangat misterius. Tapi sakit penyakit ini berbeda dengan virus corona. Tapi penyakit yang saya lihat ini, dua kali Tuhan tunjukkan kepada saya tentang penyakit itu. Dan penyakit ini yang saya lihat ini, itu bolong di bagian belakang. Ada lubang di bagian belakang seseorang. Dan dari lubang ini keluar seperti sebuah asap. Dan Bapak Ibu tahu nggak, sakit penyakit ini Tuhan mengizinkan saya untuk mengeluarkan firman-Nya, dan penyakit ini hanya bisa dihentikan oleh firman. Jadi Tuhan tetap bekerja sampai hari ini. Melalui Roh Kudus-Nya Dia tetap bekerja, Dia tetap menyingkapkan tanda-tanda apa saja yang menyerang manusia mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Tuhan akan tetap bekerja. Itu. Jadi pastikan Bapak Ibu memegang suatu pemahaman bahwa sakit penyakit corona ini tidak dari Tuhan. Sehingga langkah yang tepat apabila kita mengalami musibah ini, kita datang kepada Tuhan yang adalah penyembuh dan pelindung kita. Terus yang kedua, Ulangan 7:15. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan tidak ada satu dari wabah yang celaka yang kau kenal di Mesir itu akan ditimpakannya kepadamu. Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Dia akan menjauhkan segala penyakit. Dan tidak ada dari satu wabah, tidak ada satu dari wabah yang celaka, ya, yang wabah yang mencelakakan kita, itu Tuhan tidak izinkan untuk ditimpakan kepada kita. Itu Ulangan 7:15.
Terus di perjanjian baru, izinkan saya bacakan Injil Matius bab 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah ibadat dan beritakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Jadi dari Injil Matius bab 9 ayat 35 ini kita bisa tahu bahwa Yesus ini adalah seorang penyembuh. Jadi kalau kita mengatakan bahwa Yesus berada di balik sakit penyakit, tidak benar. Kalau Yesus berada di balik sakit penyakit, ngapain dia menyembuhkan manusia? Ngapain dia mengusir roh-roh jahat? Itu. Jadi Tuhan tidak ada di balik sakit penyakit. Tapi perlu kita ketahui bahwa sakit penyakit adalah serangan roh jahat terhadap tubuh manusia. Dan dosa adalah serangan iblis kepada jiwa. Maka jauhilah dosa, dan jangan biarkan dosa dan kelemahan-kelemahan tumbuh di dalam kehidupan kita sebagai umat beriman. Kita juga bisa lihat di Matius 10 ayat 1, Yesus memanggil ke-12 muridnya untuk memberi kuasa mengusir roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Yesus memberi kuasa kepada 12 muridnya. Untuk apa? Untuk mengusir roh jahat, untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Itu. Jadi Yesus tidak berada di balik virus corona. Dia tidak Allah yang seperti itu. Terus Matius 10 ayat 8, sembuhkan orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya secara cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Itu. Jadi Yesus meminta kepada para muridnya untuk menyembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati. Di banyak manusia itu mati secara roh, mereka mati sehingga mereka dikuasai oleh rasa takut. Nah, saat ini juga jangan sampai roh Anda mati karena dikuasai oleh rasa takut. Karena virus corona begitu menakutkan, bukan hanya kita di Indonesia, di Cina, atau dimanapun, tapi di seluruh dunia. Jadi jangan sampai rasa takut menguasai Anda. Ingat, rasa takut adalah seorang pembohong. Ciri-ciri bahwa wabah itu bersumber dari iblis itu menyebar rasa takut, seperti terorisme. Terorisme itu membawa rasa takut yang begitu luar biasa. Kali ini juga virus corona membawa rasa takut, kecemasan, kegelisahan. Tapi apakah kita nggak punya harapan? Mari baca ayat Alkitab, percayai apa yang kita baca, dan mari kita cari hadirat Tuhan. Mulai saat ini cari hadirat Tuhan. Kita datang kepada Tuhan untuk meminta perlindungannya. Darah Yesus sanggup melindungi kita, sanggup melindungi rumah kita dari wabah, sanggup melindungi roh, jiwa, dan tubuh kita dari wabah, sanggup melindungi anak-anak kita dari wabah. Semua anggota keluarga kita, Tuhan sanggup melindungi, asalkan kita datang kepadanya, minta dalam doa, dan hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nah, sebagai umat beriman, cara pandang kita apabila ada wabah, seperti yang aku bilang tadi, sakit penyakit atau virus corona tidak berasal dari Tuhan, karena gelar Tuhan adalah penyembuh yang ajaib. Tuhan tidak pernah menggunakan sakit penyakit supaya kita bertobat. Jadi Tuhan tidak pernah menggunakan sakit penyakit agar kita bertobat. Tapi kita harus tahu bahwa gelar iblis adalah apa? Penipu, pembunuh, dan pembinasa.
Terus bagaimana respons kita di tengah keadaan saat ini? Jadi otomatis kita semua merasa susah saat ini. Nah, bagaimana respons kita terhadap dampak dari virus ini? Yaitu kita merasa susah. Kita mulai susah karena pekerjaan kita, pendapatan kita sudah terganggu. Nah, mari kita dengarkan 2 Korintus bab 1 ayat 3-4. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Nah, Allah sanggup menghibur kita sekalipun dalam bermacam-macam penderitaan, bukan hanya satu penderitaan. Maka dari itu kita harus tetap memuji Allah. Kita harus tetap mengucap syukur dalam keadaan yang seperti ini. Mari kita memuji, menyembah, dan mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala situasi. Kalau kita mengucap syukur karena situasi hidup kita baik, itu orang biasa. Tapi orang yang luar biasa, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia mengucap syukur dalam segala hal. Dia mengucap syukur di musim semi, di musim dingin, di musim panas. Dia mengucap syukur di segala musim. Itulah orang yang mengandalkan Tuhan. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita bersandar kepada Tuhan Yesus, karena hanya Dia sajalah yang sanggup menghibur kita di masa-masa sulit ini. Semoga ayat kitab suci dan renungan yang saya bagikan itu membangkitkan semangat kita di tengah keadaan yang sangat sulit ini. Mari kita saling mendoakan, mari kita saling menguatkan, dan teruslah berpengharapan di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati.